Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina, NPM 2023520057 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 15 dan bab 16, yaitu report dan report laporan PPN dan atau PPNBM. Pencatatan transaksi di Accurate dilakukan secara real-time processing, yaitu proses di mana Anda langsung dapat melihat efek transaksi yang baru saja Anda input terhadap posisi keuangan perusahaan Anda yang ditampilkan pada laporan keuangan dan laporan pendukung lainnya. Laporan atau report dapat Anda buka dari menu utama report, pilih jenis report, kemudian klik detail report yang ingin Anda buka. Drilling Analyzing Report. Fitur Drilling Analyzing Report adalah fitur yang dapat membantu Anda untuk melakukan penelusuran histori akun, pelanggan, vendor, item secara langsung pada laporan tanpa harus keluar dari menu laporan. Dengan fitur Drilling Analyzing Report, amount yang ditampilkan pada laporan dengan mudah dapat ditelusuri sampai ke sumber transaksi atau formulir entry. Hal ini tentu saja akan memudahkan Anda dalam melakukan analisa terhadap laporan keuangan perusahaan Anda. Drilling Analyzing Report dapat Anda lakukan dengan cara 1. Buka laporan yang Anda inginkan dari menu utama report. 2. Drill down laporan dengan cara klik ganda pada detail amount yang ingin Anda cek. 3. Untuk memudahkan Anda memahami fitur ini, berikut ini gambar contoh Drilling Analyzing Report pada laporan neraca balance sheet. Bab 16, report laporan BPN atau PPNBM. Dengan adanya fitur SPT ini, Anda dapat mengekspor dan mengimport data yang dibutuhkan ke dalam e-faktur. Berikut ini merupakan beberapa hal yang harus dilengkapi pada Accurate sebelum melakukan proses ekspor menjadi CSV. 1. Penginputan informasi pajak perusahaan dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama Setup, Company Info, pilih tab Teks. B. Isi detail formular tab pajak dengan mengikuti petunjuk berikut ini. 1. Teks company name, nama lengkap perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak faktur pajak standar. 2. Teks address, alamat perusahaan yang nantinya akan ditampilkan pada saat Anda mencetak faktur pajak standar. 3. Form serial number, nomor seri faktur pajak standar yang akan ditampilkan pada kolom pertama nomor seri faktur pajak standar. 4. Tax Registration Number, NPWP perusahaan. 5. Taxable Company No, NPPKP perusahaan. 6. Taxable Company Date, tanggal pengukuhan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak. 7. Branch Kode, kode cabang. 8. Type, bidang usaha perusahaan. 9. KLU SPT, kode lapangan usaha. 2. Penginputan range nomor pajak dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama List, Authors, Tax Numbers. B. Isi detail tax numbers dengan mengikuti petunjuk di berikut ini. Form, isi dengan nomor start awal dari nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. 2. Isi dengan nomor sampai dengan nomor berapa nomor seri faktur pajak yang didapat dari kantor pelayanan pajak. Fixed, isi dengan nomor yang tidak mengalami perubahan saat membuat faktur penjualan baru, dan Accurate menampilkan nomor faktur pajak yang bertambah 1 setiap klik invoice-nya. Dalam hal ini, informasi tahun yang tidak mengalami perubahan yaitu 15 untuk tahun 2015. Active option di sini dimaksudkan bahwa range from dan to nomor seri faktur pajak ini yang digunakan saat ini, karena berikutnya setelah 100 nomor pertama habis digunakan, Anda akan melisting lagi ke list tax number ini nomor seri faktur pajak berikutnya yang Anda minta dari pelayanan pajak. Dengan demikian, akan ada lebih dari satu jika sudah berjalan, dan Accurate akan menggunakan yang dicentang bagian aktifnya. 3. Penginputan informasi pajak customer dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama List, Customer, Edit, pilih tab Sales. Note, Customer Tax Type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Contoh, Customer Tax Type sama dengan ekspor, maka invoice akan masuk ke kolom 1. 4.
4. Penginputan informasi pajak vendor dapat Anda lakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini. A. Klik menu utama List, Vendor, Edit, pilih tab Terms, Ads. Note: vendor text type menentukan kolom yang dicentang di pajak keluaran. Cara ekspor SPT masa PPN dan dari Accurate. 1. Dari menu report atau PPN BM, klik New jika belum pernah buat laporan SPT masa, atau klik Edit jika sudah pernah buat sebelumnya. 2. Pada tampilan report PPN atau PPN BM tersebut, terdapat button ekspor di mana di sampingnya terdapat drop-down list untuk memilih apa yang akan kita ekspor. 3. Setelah kita pilih klik button ekspor tersebut, kita akan diminta untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file hasil ekspor tersebut dalam hard disk. Format file tersebut adalah CSV. Bab 1. Modul manufaktur atau modul pabrikasi. A. Mengenal modul manufaktur atau pabrikasi. 1. Definisi modul manufaktur atau pabrikasi. Modul manufaktur atau pabrikasi merupakan modul yang diperuntukkan bagi perusahaan pabrikasi yang berfungsi untuk membantu proses pencatatan produksi. Sistem pabrikasi adalah sistem yang kompleks, sehingga membutuhkan teknologi informasi yang memiliki modul manufaktur atau pabrikasi untuk membantu menangani proses produksi. 2. Tampilan modul manufaktur atau pabrikasi. 3. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam modul ini yaitu: A. Menyajikan formulir-formulir produksi yang lengkap. B. Melakukan pencatatan proses produksi secara otomatis. C. Memberikan laporan aktual mengenai status produksi. D. Memberikan laporan-laporan produksi yang akurat. E. Tahapan penggunaan modul yang memudahkan pengguna. 4. Alur aktivitas pabrikasi atau manufaktur. Yang pertama, item standar cost ke bill of material, lalu standar conversion cost ke bill of material, lalu bill of material ini ke work order, sales order ke work order, persons in charge dan production department ke work order, lalu work order ini ke material release, dan yang terakhir ke product result. Keterangan bangan 1.1 yaitu: 1. Item standard cost atau standar harga persediaan. Item standard cost atau standar harga persediaan merupakan rangkuman penyesuaian harga standar barang. Harga standar dapat dibuat lebih dari satu, dan harga standar yang dipakai adalah harga standar dengan effective date yang terdekat dari transaksi yang menggunakannya. Item standard cost akan digunakan untuk membuat bill of material. 2. Standar conversion cost atau standar biaya produksi. Standar conversion cost atau standar biaya produksi ini merupakan rangkuman biaya-biaya yang digunakan dalam proses pembuatan barang. Biaya produksi ini misalnya biaya upah kerja, biaya listrik pabrik, dan sebagainya, yang merupakan biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan proses produksi. 3. Bill of material atau formula produk merupakan rangkuman formula-formula produk. Formula produk merupakan daftar bahan baku berikut biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat sejumlah produk, baik produk utama, finished goods, ataupun produk setengah jadi, work in process. 4. Sales order atau pesanan penjualan. Yang dimaksud di sini adalah pesanan penjualan atas barang yang akan diproduksi yang telah memiliki formula produk, atau bisa juga yang belum memiliki formula produk bila pesanan penjualannya merupakan special order. 5. Persons in charge. Untuk menentukan siapa saja yang bertanggung jawab atas produksi. 6. Production department. Untuk menentukan departemen mana saja yang bertanggung jawab atas produksi. 7. Material release atau pengeluaran bahan baku merupakan rangkuman formulir-formulir yang pengeluaran bahan baku untuk produksi yang telah diambil dari gudang. 8. Product and material result atau produk dan bahan baku keluaran merupakan rangkuman dari formulir produk dan bahan baku keluaran. Formulir ini dibuat untuk mencatat barang yang telah selesai diproduksi atau barang yang ingin dikembalikan lagi ke gudang. 5. Tipe persediaan atau inventory part type pada model pabrikasi. Pada model pabrikasi di Accurate, tipe barang persediaan atau inventory part dibagi menjadi
5. Tipe antara lain 1. Raw material atau bahan baku merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku utama pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku dalam proses produksi, yaitu sebagai material atau barang yang dipilih saat Anda membuat formulir Bill of Material atau formula produk. 2. Subsidiary material atau bahan baku pembantu merupakan persediaan atau barang yang akan menjadi bahan baku pembantu pada suatu proses produksi. Barang atau persediaan dengan tipe persediaan ini hanya bisa digunakan sebagai bahan baku, yaitu sebagai material atau barang pembantu yang dipilih saat Anda membuat formulir Bill of Material atau formula produksi. 3. Work in process inventory atau barang setengah jadi merupakan persediaan atau barang hasil dari salah satu tahapan suatu proses produksi yang belum selesai. Tipe persediaan ini dapat digunakan sebagai bahan baku atau material saat Anda membuat Bill of Material atau formula produksi, atau juga dapat digunakan sebagai barang jadi atau finished good. 4. Finished good atau barang jadi merupakan persediaan atau barang jadi yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Tipe persediaan ini hanya bisa dipilih sebagai produk yang dihasilkan atau barang jadi pada saat Anda membuat formulir produk atau material result atau produk dan bahan baku keluaran. 5. Bahan material atau barang lain merupakan persediaan atau barang yang tidak berhubungan dengan proses produksi, sehingga tipe persediaan ini tidak bisa dipilih atau digunakan dalam proses produksi pada modul manufaktur di BQRED. B. Mengaktifkan modul manufaktur atau fabrikasi. Langkah-langkah untuk mengaktifkan modul manufaktur atau fabrikasi yaitu 1. Pilih dan klik menu setup atau persiapan. 2. Kemudian klik menu preferensi. 3. Pilih fitur atau fitur. 4. Beri tanda cek pada manufacturing modul atau modul fabrikasi. 5. Klik OK. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.